Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini, malam yang ke-19 Ramadan 1445 Hijriah, kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Kitabuz Zakah. Pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, yang merujuk pada kitab Al-Wajiz oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafidhana wa hafidhahullah. Maka kata Syekh di sini, manzilatuha fid din, kedudukan zakat di dalam agama. Seberapa besar pentingnya zakat itu dalam pandangan agama, dan seberapa besarnya syariat yang mulia ini memberikan perhatian terhadap permasalahan zakat. Kata Syekh, az-zakatu ruknun min arkanil Islam wa faridatun min faraidih. Zakat itu adalah salah satu rukun daripada rukun Islam dan merupakan salah satu fardu dari fardu Islam. Naam. Di mana ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, Islam agama yang menyeluruh, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik di dalam harta benda yang mereka miliki atau terhadap jiwa-jiwa mereka sekalipun. Yaitu Islam memberikan perhatian tentang kemaslahatannya. Jadi apa-apa yang ditetapkan di dalam syariat, semuanya itu demi kemaslahatan manusia. Apakah kemaslahatan hartanya atau kemaslahatan jiwanya dan seterusnya. Karena pada prinsipnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Karena prinsip daripada agama yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama yang mulia ini dibangun di atas 4 pokok pemeliharaan terhadap hak-hak manusia. Yang pertama, memelihara akal manusia. Agama ini salah satu bentuk rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu prinsip paling terbesar agama adalah memelihara akal manusia. Maka akal manusia itu tidak boleh dirusak dengan mengkonsumsi benda-benda yang haram, ya, khamar dan lain-lain. Nah, itu semua dapat merusak akal manusia. Maka Islam memelihara akal manusia. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah Islam memelihara jiwa manusia. Sehingga nyawa manusia itu harus dilindungi, hatta orang kafir sekalipun. Tidak boleh nyawa seseorang itu dihilangkan kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat, ya. Maka Islam mengatur perlindungan terhadap jiwa manusia seluruhnya. Hatta orang gila, dia mempunyai hak untuk hidup. Tidak boleh dibunuh orang gila walaupun dia gila, ya. Karena Islam melindungi jiwanya. Melindungi apa? Jiwanya. Nah, yang ketiga, Islam datang untuk melindungi nasab manusia.
yakni nasab manusia tidak boleh dicemarkan. Maka syariat ini menghalalkan atau mensyariatkan adanya pernikahan supaya nasab manusia itu terjaga dengan cara yang halal. Ya. Tidak rusak nasab manusia dengan adanya pernikahan. Karena Islam merawat dan melindungi nasab. Yang keempat adalah Islam datang untuk menjaga harta manusia. Maka harta manusia tidak boleh diambil hatta orang kafir kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam pandangan syariat. Ya. Maka dari itu adanya pembahasan di dalam syariat itu tentang zakat. Kenapa? Ya karena zakat adalah salah satu sarana untuk boleh mengambil harta orang lain dengan syarat-syarat tertentu yang untuk dialokasikan kepada orang-orang tertentu pula. Nah, maka dari itu mengambil harta orang lain di luar daripada zakat tanpa seizinnya itu haram hukumnya. Mahfum ya ikhwan? Karena Islam melindunginya. Nah, baik. Maka dari itu pembahasan tentang zakat ini adalah merupakan salah satu pembahasan tentang prinsip Islam, yaitu dalam rangka menjaga harta manusia. Nah, sebab itu dia merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Kemudian kata Syekh An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ibnu Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapaknya juga adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, juga adalah sahabat. Ya. Naam. Dan Ibnu Umar ini termasuk alim di antara alim-alimnya sahabat. Di antara para ulama dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa siyami Ramadan. Yaitu apa? 5 perkara itu. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil bait, melakukan haji ke Baitul Haram. Dan yang kelima adalah wasiyami Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sisi pendalilannya di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara, maka salah satunya adalah az-zakah. Maka sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah ruknun min arkanil Islam, merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Nah, kemudian kata Syekh, wa qad qurinat bis salati fitnataini wa thamanina ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat dengan zakat itu pada 82 ayat. Iya. 82 ayat dalam Al-Qur'an itu ada
ayat-ayat yang berbicara tentang sholat itu selalu beriringan dengan zakat, begitu. Ya, dalam jumlah berapa? 82 ayat, banyak ya. Nah, maka perkara zakat itu diulang-ulang dan digandengkan dengan penyebutan sholat. Artinya betapa pentingnya kedudukan sholat dan kedudukan zakat itu. Ya, nah, karena tidak mungkin sesuatu yang mulia digandengkan dengan sesuatu yang tidak mulia. Ya, maka sesuatu yang nilainya tinggi digandengkan dengan sesuatu yang nilainya tinggi pula. Nah, begitulah kaidahnya, ya. Maka kenapa menjadi pendalilan bahwa zakat digandengkan dengan sholat, menunjukkan zakat itu kedudukannya tinggi? Ya karena kedudukan sholat itu sendiri adalah tinggi. Ya. Nah, karena kedudukan sholat itu tinggi, dia digandengkan dengan zakat, maka tidak mungkin dia digandengkan dengan sesuatu yang tidak tinggi kedudukannya dalam Islam. Begitu. Nah, kemudian kata Syekh, at-targhibu fi adaiha, yakni motivasi untuk menunaikan zakat. Kalau kita tahu bahwa zakat itu mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, bahkan Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran 82 ayat yang bergandengan dengan salat, ya, dan dia juga telah tersebut di dalam hadis sebagai salah satu bangunan dari 5 bangunan Islam. Maka kalau begitu zakat ini tidak boleh main-main, tidak boleh diremehkan, ya, maka harus diberikan perhatian dan seorang itu harus bersemangat untuk melakukan atau membayar zakat itu. Maka dari itu nas-nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah memotivasi manusia, mentargib manusia untuk menunaikan zakat. Tentu orang-orang yang menunaikan zakat itu orang-orang tertentu dengan jumlah harta tertentu, ya, tidak bisa sembarangan, ya. Nah, tetapi secara umum Islam memotivasi manusia, memotivasi kaum muslimin khususnya untuk menunaikan zakat. Tersebut di dalam nas-nas al-adillah, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Di antaranya kata Syekh di sini beberapa dalil yang dibawa oleh Syekh. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Surat At-Taubah ayat 103. Ya, ambillah dari harta mereka sedekah sebagai sedekah. Sedekah wajib maksudnya. Sedekah wajib itu apa? Zakat, ya. Sebagaimana telah berlalu kita sebutkan, ya. Maka ambillah dari harta mereka sedekah wajib, yaitu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebagai apa? Untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan harta tersebut. Nah, maka di sini juga kita dapatkan faedah bahwa fungsi zakat salah satunya adalah untuk membersihkan harta seseorang. Ya. Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya itu hakikatnya adalah untuk membersihkan hartanya. Untuk apa ya, ikhwan? Membersihkan hartanya. Ada orang dia bakhil, ya. Dia bakhil mengeluarkan zakat. Ya, padahal dia dalam kondisi orang yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Tetapi dia sendiri terhadap dirinya dia berfoya-foya, ya. Dia memiliki aset di mana-mana, tetapi dia mengeluarkan zakat dia enggan, ya. Nah, maka hakikatnya orang ini dia tidak ingin membersihkan hartanya, karena salah satu hikmah paling terbesar dari seseorang mengeluarkan zakat itu adalah kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk apa? Membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Jadi Anda kalau mengeluarkan zakat, jangan merasa bahwa Anda berjasa memberikan bantuan kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Tidak. Anda yang mengeluarkan zakat, seharusnya Anda merasa bahwa Anda telah ditolong. Dengan apa? Dengan memberikan zakat kepada seseorang, artinya Anda menyelamatkan diri Anda. Ya. Terkadang manusia kebalikan. Ketika dia memberikan zakat, dia merasa berjasa. Ya, dia merasa berjasa dan dia merasa sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal tidak demikian.
Seharusnya dia merasa ditolong. Seandainya dia tidak mendapatkan orang untuk mengeluarkan zakatnya, maka dia berkewajiban untuk mencari orang sampai dia bisa mengeluarkan zakat. Beban tidak? Beban. Kesulitan bagi dia apa tidak? Kesulitan. Sehingga begitu dia mendapatkan orang untuk menyalurkan zakat, harusnya dia bersyukur. Harusnya dia bersyukur. Karena ada media untuk membersihkan hartanya. Ya, ada tempat untuk membersihkan hartanya. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya berapapun banyaknya, ada orang mungkin hartanya saking banyak sekali ya, dia mengeluarkan zakatnya mungkin berapa ratus juta, ya, mungkin begitu karena saking banyaknya hartanya, dia berikan kepada orang, dia merasa bahwa dia sudah menolong orang itu, padahal tidak, hakikatnya orang itu yang menolong dia. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Sama dengan orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal melakukan bakti sosial atau melakukan pengabdian terhadap dakwah misalnya, jangan menganggap bahwa dia itu telah berbuat sesuatu untuk orang. Tidak, hakikatnya dia berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, orang lakukan bakti sosial misalnya, ya, lingkungan mendapatkan faedah atas kegiatan bakti sosial yang dia lakukan. Lalu dia merasa berjasa bahwa dia sudah menolong orang tersebut, membantu orang tersebut. Tidak, hakikatnya dia menolong diri dia. Ya, hakikatnya dia membantu dirinya sendiri. Nah, ikhwan, paham ya? Kenapa ya ikhwan? Karena ketika seseorang dia merasa berjasa dalam melakukan suatu perkara, maka di situ akan menimbulkan sifat kibir, kesombongan pada dirinya. Sehingga sesuatu yang dia lakukan harusnya bernilai pahala, maka di situ dia tidak mendapatkan nilai pahala. Ya. Kenapa? Karena dia merasa berjasa di situ. Antum tahu bagaimana, apa yang memotivasi iblis untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahkan di hadapan para malaikat Allah, di hadapan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat itu mereka sujud kecuali iblis. Apa yang menyebabkan iblis? Yang memotivasi iblis, termotivasi dengan apa sampai menyebabkan dia demikian adanya? Karena iblis merasa berjasa. Iblis merasa apa? Berjasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia merasa berjasa? Dia merasa berjasa karena dia pernah memimpin para malaikat untuk memerangi bangsa jin di dunia. Sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, oleh Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Maka di situ dia merasa berjasa. Maka dalam sebagian kitab tafsir dikatakan bahwa iblis itu, bapak moyangnya iblis itu namanya Azazil. Ya, walaupun nanti memang ada sebagian ahli tafsir yang mengkritik, ya, mengkritik bahwa tidak benar dan seterusnya dari sisi riwayat dan lain-lain. Tapi tersebut dalam sebagian kitab tafsir bahwa namanya iblis itu, bapak moyangnya iblis itu Azazil, ya. Dan di situ disebutkan peristiwa bagaimana iblis berhasil dalam memerangi bangsa jin ketika itu. Ya. Nah, di sini dia merasa berjasa. Ketika dia merasa berjasa, maka dia merasa dia lebih pantas. Ya, dan itulah tabiat manusia ya ikhwan. Tabiat manusia ketika dia melakukan sesuatu, maka dia merasa berjasa. Ketika dia merasa berjasa, maka dia merasa dia paling pantas. Ya. Oh, saya lebih pantas untuk itu. Anda mendapatkan, iya karena saya pantas mendapatkan itu, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu dia tidak bernilai karena dia menganggap itu dia pantas, dia layak untuk mendapatkan. Paham ya ikhwan? Ya. Maka di situ tidak ada ketundukan dia dalam melakukan ibadah. Tidak ada ketundukan dia dalam melakukan ibadah. Misalnya begini, ada orang dia bekerja misalnya, ada orang dia pedagang katakanlah, atau seorang pejabat, dia sukses, karirnya naik, ya karirnya, dia menjadi pejabat, ya. Atau dia pedagang, kemudian dia sukses, dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Lalu ditanyakan kepadanya, antum alhamdulillah ya diberikan rezeki yang banyak. Dia bilang saya layak untuk ini. Saya seorang master ekonomi, misalnya seorang profesor ekonomi, ya. Nah, dia merasa layak karena itu. Sebagaimana rasa layak untuk mendapatkan sesuatu inilah yang kemudian membuat Qarun itu juga tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika Qarun diberikan harta benda yang banyak, apa Qarun dia tertanam di dalam benaknya apa yang diproklamirkan oleh Qarun? Innama utitu min ilmi. Kata dia, saya layak untuk mendapatkan ini karena ini semua aku diberikan kehebatanku ini. Ya.
karena keilmuanku. Begitu maksudnya. Mafhum ya ikhwan? Maka poinnya di sini adalah yang ingin ana katakan berkaitan dengan zakat ini, bahwa dan zakat dan apa saja yang terkandung di dalamnya amalan yang itu berkaitan dengan orang lain, maka jangan pernah merasa berjasa dan pantas untuk itu. Mafhum ya ikhwan? Karena apa? Anda melakukan itu hakikatnya Anda sedang menyelamatkan diri Anda. Hakikatnya Anda sedang apa? Menyelamatkan diri Anda. Ya. Kalau Anda melakukan itu dengan prinsip bahwa hakikatnya Anda sedang menyelamatkan diri Anda, maka kalau apa yang Anda lakukan itu diterima dengan baik, alhamdulillah. Tidak diterima pun alhamdulillah. Diberikan balasan alhamdulillah, dan diberikan balasan alhamdulillah. Karena itu bukan target Anda. Target Anda adalah Anda menyelamatkan diri Anda. Ya. Sebab itu para nabi dalam menyampaikan dakwanya itu apa? Ma uridu minkum jazaa'a wala syakura. Aku tidak butuh dari kalian itu balasan dan bahkan ucapan terima kasih sekalipun tidak butuh itu. Kenapa? Karena tidak merasa berjasa untuk manusia itu, tidak. Tetapi hakikatnya mereka dalam menyampaikan dakwanya itu adalah menyelamatkan diri mereka. Yaitu apa? Tanggung jawab untuk menyampaikan risalah itu kepada manusia. Mafhum ya ikhwan? Paham sampai di sini ya? Taib. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan begini, Al-Hakim la yumari wa la yudar. Orang yang bijaksana itu dalam apa menyampaikan ilmunya itu dia tidak berdebat, ya debat kusir, dan dia tidak bertele-tele. Kita tuh kadang-kadang mau menyampaikan sesuatu terlalu bertele-tele, berretorika panjang lebar, puitis, sampai doa saja doanya itu kayak puisi. Ya. Sampai kita jadi bingung, ini orang berdoa apa orang baca puisi, ya. Nah, ya bertele-tele. Nah, maka dari itu seorang yang bijak dalam menyampaikan ilmunya itu la yumari wa la yudar. Dia tidak bertele-tele dan dia tidak berdebat, debat kusir tidak ada bagi dia. Ya, ilmunya itu dia sampaikan apa adanya saja. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah, tidak ada urusan. Urusannya adalah menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena diterima dan tidak diterima itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dakwanya paling bagus sekali, paling lembut sekali, tetapi tidak diterima oleh mad'u. Ya, ada orang yang kata-katanya cuma sepenggal saja, tapi berbekas dan kemudian diterima oleh orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena urusan taufik itu bukan urusan kepandaian manusia dalam menyampaikan apa retorikanya. Paham ya, ikhwan? Baik. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian apa? Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Ya. Surat Ar-Rum ayat 39. Dan harta yang kalian berikan ya berupa riba, liyarbu fi amwalin nas, untuk ya apa mengembangkan harta manusia, fala yarbu indallah, maka itu dia tidak, riba itu dia tidak berkembang di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, apa-apa yang kalian berikan dan apa-apa yang kalian berikan dari harta kalian berupa zakat, turidunya wajah Allah, yang dengan itu kalian menginginkan wajah Allah, fa ulaika humul mud'ifun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang apa melipat gandakan harta mereka. Maka di sini ada suatu faedah ya. Satu faedah bahwa harta riba itu hakikatnya dalam perhitungan manusia mungkin itu menambahkan hartanya, ya. Dalam perhitungan manusia zahirnya adalah praktik ribawi itu memberikan keuntungan kepada pelakunya, tetapi hakikatnya tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala yarbu indallah. Dia tidak berkembang harta itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa? Sedekah itu berkembang, zakat itu berkembang apa tidak? Berkembang. Zakat itu berkembang. Wa ma utitum min zakatin turiduna wajhallah, ya, dan harta yang kalian berikan berupa zakat yang dengannya kalian mengharapkan wajah Allah, faulaika humul mud'ifun. Mereka itu adalah orang-orang yang melipat gandakan harta mereka. Maka harta sedekah, harta zakat itu berkembang di sisi Allah apa tidak? Berkembang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hakikatnya seseorang dia mengeluarkan zakat itu hartanya tidak berkurang.
hartanya tidak berkurang, melainkan hartanya bertambah. Nah, kemudian kata Syekh, ya, jadi ayat-ayat ini motivasi, ya, ayat-ayat ini adalah motivasi untuk seorang yang sudah sampai pada tahap dia itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, untuk dia jangan meremehkan perkara mengeluarkan apa? Zakat ini. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin thayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan harta yang senilai dengan satu butir kurma, min kasbin thayyib, dari usahanya, hasil usahanya yang baik. Hasil usahanya yang baik itu yang baik dari sisi zatnya, yang baik dari sisi hukumnya. Kalau yang baik dari sisi hukumnya itu halal hukumnya, dari sisi zatnya pun dia halal zatnya, ya, dan tidak mengandung kerusakan. Baik dari sisi zatnya itu masih baik, masih layak digunakan dan seterusnya, dan dia juga halal untuk dikonsumsi misalnya, atau dipakai misalnya, ya. Kalau orang dia bersedekah dengan harta dari hasil usaha yang tidak baik, ya, tidak baik dari sisi hukum dan dari sisi zat misalnya. Kalau dari sisi hukum itu misalnya dia haram karena dari harta mencuri misalnya. Kalau dari sisi zat itu misalnya dia bersedekah dengan daging anjing misalnya, maka itu zatnya juga haram, ya. Nah, paham maksudnya, ya? Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bersedekah dengan sesuatu yang nilainya, ya, seukuran satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, baik dari sisi hukum dan zat, yakni halal, ya. Kemudian wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah orang itu dengan tangan kanannya, thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dan mengembangkannya harta tersebut bagi pelakunya, kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal, sebagaimana salah seorang dari kalian itu merawat dan mengembangkan mengembangbiakkan kudanya, ya. Faluwa itu al-mahru awwalu ma yulat, ya, ini, ya, kudanya, anak kuda dari baru lahir, ya, baru lahir kemudian dia jaga, hatta yakuna mithlal jabal, sampai hewannya itu penuh satu gunung, ya. Maksud paham, ya? Karena orang-orang Badui di tanah Arab dulu itu mereka mengembalakan hewan-hewan ternak mereka di gunung-gunung dan di lembah-lembah. Jadi kalau menggambarkan tentang betapa banyaknya hewan mereka itu sepenuh gunung, ya, sepenuh lembah, yaitu saking banyaknya hewan ternak mereka itu, ya. Nah di sini apa? Nah, kalau orang dia perhatikan hadisnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersedekah dengan harta yang sedikit saja seukuran senilai satu biji kurma, ya, satu biji kurma itu kira-kira nilainya berapa, ya ikhwan, ya. Antum misalnya beli kurma satu dus itu, ya, seperti dus tisu itu antum beli yang paling mahal sekali, nilainya berapa itu? Paling mahal 300 ribuan ada, ya. Nah, 300 ribuan antum hitung di dalamnya berapa biji itu, ya. Taruhlah kalau ada 300 biji berarti satu bijinya tuh 1000, ya. Kecil sekali, ya, kecil sekali nilainya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada beberapa besar nilainya di situ, ya. Tetapi keberapa besar baiknya sedekah itu, ya, baik dari sisi hukum zatnya dan dari sisi keikhlasan sang pemberi sedekah itu, ya.
Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang bersedekah dengan harta senilai 1 biji tamar, kurma itu, kurma kering itu, dari hasil usahanya yang baik, ya, dari hasil kerjanya, hasil jeripayanya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Artinya di sini penegasan bahwa seandainya seseorang dia bersedekah dengan harta yang tidak baik dari sisi hukum dan zatnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalallahu sadaqah min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Dari harta apa? Haram. Ya, misalnya begini, antum punya harta haram. Antum punya harta haram. Harta haram itu didapat dari banyak macam, ya. Ada orang bisa menipu, ada orang bisa mencuri, atau bisa juga merupakan harta riba, ya, atau harga sogok, didapatkan dari cara riswah, suap. Anda seorang pejabat datang untuk audit di Biak, begitu mau pulang dikasih oleh-oleh. Itu harta gulul apa tidak? Harta gulul. Ya, dikasih oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Uang berapa juta, 5 juta, 10 juta. Uang ini uang halal apa haram? Haram. Lalu antum sedekah uang itu. Antum dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Kalau begitu jangan sedekah, antum berdosa kalau tidak bersedekah. Kalau tidak menyalurkannya itu antum berdosa. Mafhum ya? Tapi kalau antum menyalurkannya, antum tidak dapat pahala. Antum hanya membebaskan diri dari harta haram. Paham maksudnya? Ya. Kenapa? Karena la yaqbalullahu illa thayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang antum berikan itu baik apa tidak? Tidak baik dari sisi hukum. Harta itu tidak baik dari sisi hukum. Jadi jangan orang-orang yang mengeluarkan harta riba itu menyangka bahwa mereka bersedekah. Jangan orang-orang yang memberikan harta riba, mengalokasikan harta riba, itu mereka menyangka bahwa mereka itu sedang berinfak, mereka mendapatkan pahala. Kita katakan mereka tidak mendapatkan pahala karena apa? La yaqbalullahu illa thayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Lalu apa fungsinya mereka mengeluarkannya? Mereka wajib mengeluarkannya untuk membebaskan diri mereka dari harta yang haram. Paham ya, ikhwan? Nah. Kemudian fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah yang diberikan oleh seseorang walaupun kecil nilainya dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada penetapan 2 sifat. Sifat yang pertama adalah Allah itu mempunyai tangan, dan sifat yang kedua Allah punya tangan kanan. Ya, Allah punya tangan kanan. Dan nanti ada lagi yang berikutnya, penetapan bahwa Allah itu mempunyai kedua tangan. Mungkin antum bertanya, kalau Allah punya 2 tangan, di nas ini sudah menyebutkan tangan kanan, berarti satunya tangan kiri. Jangan begitu, tidak ada disebutkan. Paham ya, ikhwan? Bahkan kedua-duanya tangan Allah Azza wa Jalla itu dalam sebagian nas dikatakan tangan kanan, kedua-duanya. Jangan antum membayangkan, lalu bagaimana? Jangan membayangkan tentang zat Allah. Ya, antum membayangkan tentang jin saja tidak bisa, apalagi bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisa bayangkan tentang jin? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Antum kalau mau bayangkan tentang jin, ya paling yang ada di karikatur pakai tanduk. Ya. Padahal hakikatnya jin juga enggak pakai tanduk. Ya. Begitu. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Kenapa? Karena manusia dia bisa membayangkan sesuatu itu kalau sesuatu itu pernah ditangkap oleh indranya. Ya. Seandainya dia belum pernah, indranya belum pernah menangkap sesuatu, maka dia tidak akan pernah bisa membayangkannya. Sebab itu keindahan di surga itu pernah tidak bisa terbayangkan oleh mata dan tidak bisa terbersit oleh hati dan tidak pernah ada dalam pikiran, terjangkau oleh pikiran. Kenapa? Karena manusia belum pernah, indranya belum pernah menangkap betapa indahnya keindahan di surga. Paham ya, ikhwan? Ana beri contoh, ada satu kisah. Ada suatu kisah, ada seorang buta di zaman dulu, buta. Dari kecil dia sudah buta. Sampai dia dewasa, suatu ketika qadarullah masya'a wa fa'al, dia bisa melihat. Begitu tiba-tiba dia bisa melihat, dia melek yang lewat di depan dia itu ayam. Ya. Begitu ayam ini lewat, buta lagi dia. Subhanallah, ya.
Nah, setelah itu yang indera penglihatannya pernah tangkap adalah ayam. Jadi mulai dari situ sepanjang orang kalau berbicara tentang hewan, kuda misalnya orang cerita, wih kuda itu kencang larinya, Masya Allah itu kuda perang hebat milik si fulan. Dia pikir kuda itu bagaimana? Kuda itu hebat, bentuknya seperti ayam. Dia selalu membandingkan dengan ayam. Padahal kuda dengan ayam beda jauh banget. Tapi orang ini bertanya tentang hewan itu selalu membandingkan dengan ayam. Kenapa? Karena yang indranya tangkap hanyalah ayam. Paham ya ikhwan? Ya, dia tidak mungkin membandingkan kuda dengan burak, tidak mungkin. Ya, karena dia tidak pernah bisa, indranya tidak pernah lihat. Ya, ada suatu kisah nyata. Anak punya seorang ponaan ya, ada sepupu, dia punya anak di Ambon. Dulu sejak kecil orang ini tidak pernah melihat khinzir, tidak pernah melihat babi. Sampai dia sudah SLTP, SMP kelas 1 begitu. Suatu ketika ibunya bawa dia dari kampung itu ke ibu kota, kabupaten Masohi, dari kampung anak. Nah di perjalanan itu lewat kampung Nasara, kampung Kristen. Biasanya khinzir banyak di jalan. Jadi anak ini duduk di depan mobil. Begitu lewat dia lihat itu khinzir besar lewat. Wih, tikus besar ini, mama. Jadi ibunya kaget loh kan, wih tikus sampai sebesar ini, mama. Kata dia. Kenapa dia bisa berasumsi begitu? Karena orang ini yang dia pernah lihat, yang dia tahu hanya tikus dan bentuknya seperti itu. Ya, paham ya ikhwan? Jadi dia hanya bisa begitu. Nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Azza wa Jal, jangan pernah membayangkan bagaimana bentuk zatnya Allah. Karena indera manusia belum pernah menangkap salah satu pun dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum ya? Baik. Karena kalau kita mencoba untuk membayangkan zat Allah, kita tidak akan sanggup. Nanti kita bayangkan adalah manusia, zat manusia, makhluk. Kenapa? Karena yang kita lihat, indera kita tangkap hanyalah zat-zat yang berkaitan dengan makhluk. Taib. Kemudian, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan, memelihara, menjaga dan mengembangkan harta itu kepada pemiliknya. Harta apa ini? Sedekah yang dia keluarkan yang sedikit itu. Kama yurabbi ahadukum, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara, menjaga dan memperkembangbiakkan kudanya, hatta takuna mithlal jabal, sampai saking banyaknya kuda itu sepenuh gunung. Ya, subhanallah. Kuda satu ekor dirawat sampai banyak sepenuh gunung. Kurma yang sedikit, sedekah nilai yang begitu sedikit, Allah kembangkan dia sampai betapa banyaknya. Ya. Nah ini menunjukkan kepada kita apa? Faedah atau fadilah daripada sedekah zakat. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini nas-nas yang menyebutkan kepada kita tentang targhib fi adaiha, ya, motivasi untuk menunaikan zakat itu. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.